Kabupaten Serang, Banten, terbentang sebuah wilayah yang menjadi urat nadi kehidupan agraris, yaitu Pamarayan. Dengan luas wilayah sekitar 48 km persegi, Pamarayan menjadi rumah bagi hampir 60.000 jiwa, di mana sebagian besar kehidupannya berpusat pada sektor primer. Pertanian. Ia adalah sejarah karena terdapat sistem irigasi tertua dan terpenting di Banten. Di sinilah jutaan hektar sawah mendapatkan asupan kehidupan. Kehidupan yang sangat bergantung pada keseimbangan fisik lahan dan sistem lingkungan yang terjaga. Kali ini kelompok 2 berkesempatan untuk turun langsung ke lapangan untuk melihat dan mengetahui bagaimana jalannya sistem terkait aspek pangan dan lingkungan. Untuk saat ini irigasi ya utamanya air ya, alhamdulillah soal air termasuk desa tulisan di tempat saya termasuknya di Makmur 4 ini ya alhamdulillah makmur, tapi ya itulah agak susah sementara pemerintah membangun irigasi termasuknya kerjaannya yang udah dipermanen termasuk anggaran BUMN, jadi air ada di bawah sementara anggaran ketuaan ada di atas, jadi harus kompromisasi. Pada tahun 1918, sistem jaringan irigasi di daerah Ciujung mengaliri area persawahan seluas 21.350 hektar. Bangunan Bendung Pamarayan Lama merupakan bendung terbesar pertama yang dibangun di Hindia Belanda di Indonesia pada tahun 1925. Bendung Pamarayan baru mulai dibangun atau dilakukan konstruksi pada tahun 1992 sebagai pengganti Bendung Pamarayan Lama dan mulai dioperasikan pada tahun 1997 secara staging atau bertahap. Daerah irigasi Ciujung terletak di lintas Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon, Provinsi Banten. Dan daerah irigasi Ciujung berada di cekungan sekitar pantai daerah Serang. Membentang di bagian wilayah utara, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon. Ini tuh bukan bendungan, ini tuh bendung. Kalau bedanya bendungan sama bendung ya, kalau bendungan itu di sini tuh adanya di Karian, Sindang Gula tuh, itu bendungan. Kalau bendung itu sungai di bendung, dinaikin elevasinya supaya nanti bisa dibagi. Tapi kalau bendungan itu emang semua air tuh ditahan di satu tempat. Itu bedanya, jadi bukan bendungan ya. Ini nih kalau Pamarayan ini namanya bendung, fungsinya ya tadi untuk pertanian. Ada 3, kalau di sini ada 2 intek ya, intek barat tuh yang ini nih. Ini yang ke Serang, ke Cilegon ini, yang ke sini. Kalau yang ke sini Pontang juga masuk nih yang ke sini. Kalau yang ke sana tuh, yang pintu sana yang ke sono tuh, itu ke Tirtayasa, Tanara, Sarenang, sana ada 2. Tujuannya ya buat pertanian. Juga punya program kan, ada program program masa tanam ya. Masa tanam itu ada 3, MT1, MT2, MT3. Itu tuh dari gubernur, SK-nya, SK gubernur. Jadi dari gubernur yang ngeluarin SK untuk masa tanam 1 itu Novembernya udah mulai. Ini posisi di masa tanam 1 November sampai Januari, masa jeda 1 bulan. Nanti masuk MT2 itu di bulan Maret sampai Juli itu di MT3 sampai bulan September, Oktober nanti masa jeda lagi, masa berat. Jadi tujuannya yaitu meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang tadinya harusnya misalkan 2 kali panen, dengan adanya bendungan ini sama saluran irigasinya ya bisa jadi 3 kali panen. Nah kalau misalkan kehabisan, kita punya bendungan di Karian.
kita minta dari Karian gitu. Kalau misalkan musim kemarau di sininya debitnya kurang, kita minta ke Karian itu sampai ke Serpong sana ke Jakarta. Kendalanya ya meskipun kita ngebendung ya kendalanya tetap di air. Namanya air itu bukan kita yang mintain ya. Air itu ada yang mintain, kita mah cuma menyediakan air. Nah, gimana caranya si air tersebut bisa semua petani itu kebagian. Nah, kalau misalkan ketemu di bulan kemarau karena nggak ada hujan, makanya bikin bendungan di Karian itu. Tujuannya yaitu untuk mengantisipasi kekurangan debit tadi. Gitu. Masalahnya sih di situ aja. Kita nggak bisa nyiptain air gitu. Air kita hanya bisa mengatur air gimana di sebelah barat sama di sebelah timur juga kebagian air. Itu aja fungsi bendung itu gitu. Bukan menyediakan air atau menciptakan air, tapi mengolah gimana si air ini semua kebagian dari petani yang di sebelah barat sama petani yang sebelah timur. Kita kan ada yang namanya kegiatan rutin, ada kegiatan berkala, itu tiap tahun ada buat pengangkatan sedimen ya. Kalau misalkan kayak pembagian air pasti ya nggak ada aja rebutan petani ya. Di sana butuh air, di sini juga butuh air. Sementara airnya cuma ada segini. Paling kita bikin kayak jadwal gitu. Misalkan kayak sekarang ke timur nih ada penjadwalan 15 hari. Tanggal 1 November itu dibuka sampai 15 dibuka. Nanti tanggal 16 itu ditutup sampai tanggal 31. Sementara kan ini lagi proses nanam dia di sana itu. Ini kemaraunya kemarau basah sebetulnya kalau sekarang. Jadi kemarau tapi kadang-kadang hujan, nggak kayak tahun kemarin ya 2004 kan ada El Nino, yang benar-benar kering nggak ada hujan. Kalau sekarang kan sebenarnya kemarau basah, jadi kemarau kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan.